saya akan menceritakan sebuah biografi dari salah seorang filsuf yang berasal dari India, Sri Aurobindo. Beliau lahir di Kolkata, Kepresidenan Bengal, India pada tanggal 15 Agustus tahun 1872. Ayah dan ibu beliau merupakan orang yang termuka di zaman. Beliau mempunyai 2 orang kakak laki-laki, 1 orang adik perempuan, dan 1 orang adik laki-laki. Auro muda ini dibesarkan dengan berbicara bahasa Inggris, tetapi menggunakan juga bahasa Hindustan untuk berkomunikasi dengan para pelayan. Meskipun keluarganya adalah orang Bengali, ayahnya percaya bahwa budaya Inggris ini lebih unggul. Dia dan 2 kakak laki-lakinya dikirim ke sekolah asrama Loreto House berbahasa Inggris. Sekolah asrama Loreto House berbahasa Inggris ini terletak di Darjeeling. Kemudian pada tahun 1879 hingga 1893, ayah dari Sri Aurobindo ini menginginkan putra-putranya untuk masuk pegawai negeri sipil India yang merupakan organisasi elit yang berkapasitas cuma 1.000 orang. Untuk mencapai hal ini, mereka semua pindah ke Inggris pada tahun 1879. Ketiga putranya itu ditempatkan di bawah panti asuhan pendeta W.H. Drewett di Manchester. Drewett ini merupakan seorang pendeta gereja kongregasional yang dikenal oleh sama ayahnya Sri Aurobindo ini melalui teman-teman Inggrisnya di Rampur. Kemudian mereka itu diajarkan bahasa Latin oleh Drewett dan istrinya, karena itu merupakan suatu prasyarat untuk masuk ke sekolah bahasa Inggris yang bagus. Nah, setelah mereka melewati beberapa rangkaian pengajaran dari pendeta Drewett ini, lalu mereka berhasil masuk ke sekolah yang bagus di Inggris. Setelah melewati beberapa rangkaian pendidikan yang harus mereka jalani, terutama Sri Aurobindo juga pernah mendapatkan beberapa musibah seperti ayahnya sedang mendapatkan kesulitan ekonomi pada waktu itu. Jadi artinya hanya Aurobindo yang bisa memenuhi cita-cita ayahnya. Namun untuk mewujudkan ketika ayahnya kekurangan uang, ya harus belajar keras untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian di Baroda dan Kalkuta pada tahun 1893 hingga 1910. Di Baroda, Aurobindo bergabung dengan Dinas Negara pada tahun 1893. Pertama bekerja dia di Departemen Survei dan Pemukiman. Kemudian beliau itu pindah ke Departemen Pendapatan dan kemudian ke Sekretariat. Setelah banyak hal yang dilakukan oleh Aurobindo ini tidak pantang menyerah untuk tetap menimba ilmu dan mengejar karirnya. Di Baroda, Aurobindo belajar sendiri bahasa Sanskerta dan Bengali. Selama tinggal di Baroda, dia telah berkontribusi pada banyak artikel untuk Indo Prakash dan berbicara sebagai ketua Dewan Pergerakan Baroda pada waktu itu. Kemudian ia mulai mengambil minat aktif dalam politik gerakan kemerdekaan India melawan pemerintah kolonial Inggris. Namun, dia ini hanya bekerja di belakang layar dikarenakan tuntutan dari tempat pekerjaannya itu untuk mengharuskan bahwa Sri Aurobindo ini tidak boleh menunjukkan minat politiknya itu secara terang-terangan atau secara terbuka. Kemudian Aurobindo ini sering melakukan perjalanan antara Baroda dan Bengal. Tujuan utamanya waktu itu hanya untuk menjalin kembali hubungan beliau dengan keluarga orang tuanya dan keluarga Bengali lainnya, terutama pada adik perempuannya dan adik laki-lakinya. Namun, kemudian beliau ini mengubah tujuannya. Dia membentuk kelompok perlawanan di seluruh wilayah kepresidenan. Dan dia itu secara resmi pindah ke Kalkuta atau Kolkata pada tahun 1906 setelah pengumuman pemisahan Benggala. Kemudian pada saat dia mengunjungi Kalkuta pada tahun 1901, dia menikahi seorang gadis yang bernama Mrinalini. Pada waktu itu Mrinalini ini berusia 14 tahun. Mrinalini ini merupakan seorang putri dari Bhupal Chandra Bose yang merupakan salah satu pejabat senior di dinas pemerintahan. Pada waktu itu umur Sri Aurobindo ini umurnya 28 tahun. Kemudian 17 tahun kemudian Mrinalini ini meninggal dunia dikarenakan pandemi influenza pada tahun 1918. Kemudian pada tahun kita flashback lagi pada tahun 1906, Aurobindo ini diangkat sebagai kepala sekolah pertama dari National College di Kalkuta dan mulai memberikan pendidikan nasional kepada pemuda India. Ia mengundurkan diri dari posisinya tersebut dikarenakan dia ingin meningkatkan aktivitas politiknya. Setelah lika-liku perjalanan hidup yang telah dilalui oleh Sri Aurobindo ini, Sri Aurobindo ini sukses membuat dirinya itu dikenal menjadi seorang filsuf, penyair, sastrawan India yang terkenal dengan ajaran yoga serta pemikiran filosofisnya. Sri Aurobindo ini juga menghasilkan beberapa karya
Salah satu di antara karyanya itu berjudul India's Rabbits, Basis of Yoga, The Life of Divine, and the Integral of Yoga. Di dalam karyanya ini beliau mengatakan bahwa membangun ajaran yoga yang berfokus pada kesadaran diri dan kesadaran Brahman, mengusulkan kosmologi baru dan metafisika baru. Kemudian ada pun beberapa pemikiran dari si Sri Aurobindo ini. Yang pertama, beliau berpendapat bahwa manusia memiliki hasrat untuk mengetahui dan menemukan bukti keberadaan sang ilahi. Jadi dia tuh berpikiran bahwa setiap manusia ini mempunyai hasrat atau keinginan untuk mengetahui bagaimana sih keberadaan sang ilahi ini. Kemudian dia juga mempunyai pemikiran bahwa masyarakat memandang negara ini hanya sebatas objek yang dapat diperbaiki. Kemudian dia juga berpendapat bahwa kesadaran diri dan kesadaran Brahman dapat diselesaikan dalam dinamika kreatif diri. Mungkin itu saja beberapa pemikiran dari Sri Aurobindo serta beberapa karya yang dihasilkan oleh beliau. Adapun hasil pemikiran filosofisnya, ajaran integral yoga yang pasti sangat berpengaruh bagi masyarakat sekitar sebagai sumber referensi atau sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sebagai bahan bacaan tentunya. Pemikiran Sri Aurobindo ini relevan untuk kehidupan masyarakat di Indonesia ya, yang beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Ajaran Sri Aurobindo ini dapat meningkatkan kesadaran diri dalam masyarakat modern yang mengalami kematangan intelektual. Kemudian terdapat juga beberapa kritik mengenai karya dari Sri Aurobindo ini, yaitu kritik terhadap pemikiran filosofis Sri Aurobindo oleh Elliot Dutch yang menganggap gagasan mengenai pribadi tertinggi sebagai hipotesis spekulatif yang tidak dapat diverifikasi. Kritik terhadap doktrin reinkarnasi sebagai hipotesis metafisik yang sangat kontroversial. Sekian penjelasan dari saya mengenai Sri Aurobindo yang merupakan filosof dari India. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan kata-kata dan dalam menyampaikan pengetahuan. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.